Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, bertatapan dengan wajah-Mu, memandang keindahan-Mu di tempat kudus-Mu. Ku rasakan hadir-Mu, Kau hadir di sini. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum, ku rasakan
besarnya kasih-Mu, ku datang padamu dengan segala kelemahanku, dan ku tersungkur, ku bersyukur Kau selalu menerima diriku. Ku sembahkan Kau yang baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku di dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan di dalam roh dan kebenaran.
dan kebenaran. Yes. Hadiratmu, memenuhiku, mengalirlah, penuhilah, urapilah. Ku butuh hadirat-Mu di setiap waktu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan belajar bersama mengenai penderitaan yang benar versus penderitaan yang salah sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian,
Ada beberapa tahun yang lalu, ya sudah agak lama, ada seorang teman datang bersama istrinya menceritakan tentang penderitaannya sebagai orang Kristen begitu ya. Berkeluh kesah, apakah ini merupakan cobaan, ini ujian. Kemudian pada akhirnya dia mengklaim diri ini persis seperti apa yang dialami oleh Ayub dalam tokoh di Alkitab, dan itu diaminkan oleh istrinya. Nah, benarkah demikian? Mari sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, renungan ini, dia menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Apapun yang terucap, apapun yang boleh kami sharingkan, semuanya dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan bahasanya gado-gado ya, mangke kalian basa Jawi mekaten, awit nggih mbok bilih wonten Mbah Kung, Mbah Uti ingkang langkung remen ngginakaken basa Jawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya beri judul penderitaan yang benar melawan atau versus penderitaan yang salah. Karena sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita dihadapkan pada dua hal ini. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 dan seterusnya. 1 Petrus pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 19 kula waos kanthi basa Jawi wonten ing kitab suci. Ayat 19 mekaten pangandikanipun Gusti. Mulane para kang nandhang sangsara marga saka karsaning Allah iku padha pasrah marang panjenengane kang nitahake. Iya kang setya tuhu kalawan tansah nindakake kabecikan. Menawi wonten ing basa Indonesia seperti ini, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Bapak Ibu para ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, wonten ing mriki kula badhe merang ada tiga bagian. Bagian yang pertama menika kula wonten ing mriki inggih menika penderitaan yang salah ya. Jadi kita akan bahas dulu penderitaan yang salah, kemudian nanti berikutnya adalah penderitaan yang benar, baru kemudian yang ketiga bahwa Tuhan tetap menolong. Ingkang sepisan, penderitaan yang salah dalam bahasa aslinya menderita itu dikatakan pasko. Bahasa aslinya menderita itu pasko. Nah, dalam ayat 15 ini adalah penderitaan yang salah begitu ya. Saya tegaskan begitu saja supaya mudah dipahami. Ayat 15 coba kita akan baca ulang. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Nah, menderita kalau wow pasko itu ya, pasko, sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi kalau kita menderita meskipun sebagai orang Kristen, tetapi karena ada cap, ini sudah cap sudah, ada pembunuh, ada pencuri, penjahat,
Beda dengan membunuh. Mungkin sebuah kecelakaan gitu ya, satu hal yang tidak sengaja, misalkan ada seorang Kristen, orang murid Kristus, suatu ketika tidak sengaja menabrak seseorang di pinggir jalan, lalu katakanlah langsung aja intinya meninggal gitu ya. Itu kan bisa dikatakan membunuh. Tetapi bukan pembunuh. Beda sekali, di ayat di sini ada kata depan yaitu pembunuh. Itu sudah merupakan satu cap atau satu karakter, sebuah predikat begitu ya. Predikat sebagai pembunuh. Kalau hanya tidak sengaja membunuh, itu berbeda. Mengapa ketika contoh tadi dalam perjalanan ada seseorang yang terbunuh begitu, kecelakaan, mati, kemudian ya mungkin dihukum dan seterusnya. Lalu yang terpenting adalah orang yang membunuh tidak sengaja itu lalu bertobat, ampuni Tuhan dan seterusnya. Itu tidak masuk dalam kategori ini penderitaan yang salah. Itu penderitaan yang bisa jadi nanti benar. Karena apa? Karena bisa jadi seseorang yang kemudian masuk penjara yang karena ketidaksengajaannya itu, kemudian justru di penjara itu ada kekuatan, ada dorongan yang kemudian di sana bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam sel itu ya. Nah, itu dia. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kemudian di sana ada pencuri. Ya, jadi pembunuh itu mungkin contoh tadi sangat frontal, maksudnya sangat jelas. Tetapi kita harus ingat bahwa ada pepatah bahwa memfitnah itu sama dengan membunuh. Itu sebabnya seorang Kristen yang mungkin menebar fitnah, menebar hoax itu ya. Sekarang ada istilah yang populer itu hoax itu ya, hoax. Menika kelebet wonten ing mriki karena suka menebar fitnah, menebar berita-berita yang tidak benar, mekaten kelebet wonten ing mriki justru penderitaan yang salah tadi. Nah, kemudian ada juga pencuri di sini. Pencuri mungkin secara jelas frontal ya mencuri uang, mencuri barang-barang berharga dan seterusnya. Tetapi jangan lupa di dalam mencuri ini, terutama dalam pelayanan, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ya tidak sengaja begitu ya. Apa itu? Mencuri kemuliaan Allah. Nah, dalam hal ini kalau diingatkan oleh Roh Kudus bahwa ketika melayani, ketika memberitakan sebuah kebenaran, tetapi motivasinya salah, bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi untuk kemuliaan diri sendiri, itu masuk. Hati-hati, kalau hanya sekali diingatkan minta ampun ya itu tidak tergolong di sini. Tetapi kalau kemudian terus-menerus sehingga pencuri itu menjadi masalah. Dengan demikian kita sudah semakin jelas bukan? Dados menika sangat wigatos eyang Mbah Kakung Mbah Putri. Wonten ing mriki ugi kasebat bahasa Indonesia pun penjahat. Nah, menawi penjahat menika nggih kathah sanget. Menika saya kira tidak perlu saya uraikan, sudah jelas penjahat rohani, penjahat yang katapel ini yang jadi masalah. Kalau seseorang berbuat jahat sekali, diingatkan Tuhan melalui teguran hamba Tuhan, melalui teguran sesama anak Tuhan, atau ditegur melalui sebuah kejadian atau apapun, yang penting orang itu kemudian menyadari akan kesalahan dosanya, kemudian bertobat, itu tidak ada masalah. Contoh-contoh di Alkitab banyak sekali. Saya kira tidak usah terlalu panjang lebar. Kemudian berikutnya adalah pengacau. Nah, ini juga demikian. Ini lawan dari pendamai ya. Pendamai. Jadi orang Kristen, murid Kristus itu seharusnya pendamai, bukan pengacau.
Jadi ya sekali lagi ada kata awalan jadi suatu ketika kalau membuat sebuah kegaduhan yang tak sengaja itu belum termasuk hal di dalam kelompok penderitaan yang salah. Saudara sekalian, kemudian akhirnya menderita karena kesalahan sendiri itu masalah. Itu sebabnya jangan sampai kita menderita tetapi karena kesalahan sendiri, yaitu kesalahan yang berulang-ulang. Ya, ini perlu ditegaskan. Kalau kesalahan yang sekali dua kali bertobat itu tidak termasuk dalam kelompok ini. Tetapi kalau sudah berulang-ulang dan menjadi sebagai style life, sebagai gaya hidup. Gaya hidupnya itu ya pengacau, gaya hidupnya itu ya pembunuh, gaya hidupnya itu pencuri, pemfitnah dan seterusnya tadi. Hati-hati, masuk dalam golongan penderitaan yang salah. Kita menderita karena kesalahan kita yang berulang-ulang itu masuk di sini. Hati-hati. Yang kedua, penderitaan yang benar. Nah, ini yang sangat penting. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wonten ing riki basa Yunani ini pun kalau bahasa aslinya ini oneiditso. Oneiditso menika tegesipun dianiaya, dihina. Wonten ing basa Jawi menika diwewodo, diwadani, diece. Dados bab menika asring nggih kita ngalami. Dados contonipun rikala kula tasih SD menika wonten menapa nggih menika nggih termasuk aniaya atau dihina atau wonten ing basa aslinipun di oneidiso nya rikala kula tasih SD wonten kanca mboten namung setunggal kalih. Wesuk nek mati disalib lho, kowe wong Kristen to. Rikala semanten kula nggih antawisipun pitados kalian boten tasih SD nggih. Kok ketoke ora mungkin ya. Kula sampun mangertos bilih Gusti Yesus menika seda sinalib. Namung wonten ing mriki lah nek wong Kristen kabeh disalib, lah kebak salibe sak dunia. Dados wekdal semanten nggih dereng mangertos nggih. Dados akhiripun nggih ini sebuah penganiayaan masa kecil ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, di sini di bagian ini bahwa penderitaan yang benar itu penderitaan yang seperti apa? Penderitaan yang dialami oleh murid Kristus atau orang Kristen karena nama Tuhan Yesus, karena kehendak Allah. Ayat berapa tadi ya? Ayat 14 dan juga ayat 16 serta ayat 19 itu sudah sangat jelas. Menderita karena dihina, menderita karena sebagai orang Kristen, menderita karena nama Tuhan Yesus, menderita karena kehendak Allah. Bahkan di ayat 14 awalnya itu dikatakan berbahagialah kamu. Wonten ing basa Jawi rahayu kowe. Lah wonten ing basa aslinipun rahayu atau berbahagia itu adalah makario. Makario itu atau makarios itu sebenarnya luas, tidak hanya bahagia, tetapi di situ ada terkandung maksud diberkati. Kemudian juga ada maksud dimuliakan. Bahkan ada sebagian pendapat teolog begitu menika ugi ada kandungan keselamatan. Jadi menderita yang benar, penderitaan yang benar ini karena nama Kristus. Aku menderita karena Kristus. Kalau ingkang sampun kula contoh ing rikala tasih SD. Terus kowe esuk nek mati disalib lho, kaya Yesus. Nah, makaten menika Bapak Ibu para ingkang kinasih. Nah, wonten ing
Ngriki ugi kasebat bilih wonten ing ayat 16, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jika menderita sebagai orang Kristen jangan malu. Wonten ing mriki Kristen itu bahasa aslinya itu Kristianos, menika gabungan ya antara bahasa Yunani kalian Latin, awit menapa wonten akhiran kata Ianos. Ianos itu maksudnya bawahan. Jadi ada istilah Kaisarianos, artinya bahwa itu bawahan kaisar. Lah dene Kristianos menika tegesipun bawahannya Kristus. Satosipun menika sebuah ejekan nggih, istilah Kristen. Menika kaserat wonten ing Kisah Para Rasul bab 11 ayat 6 menika awal mula nama Kristen. Nah, itu awalnya sebagai ejekan karena waktu itu Kristus atau Tuhan Yesus Kristus sebagai sainganipun kaisar mekaten. Pramila wekdal semanten di wonten ing Antioquia nggih, sepisan malih wonten ing Kisah Rasul 11 ayat 6 menika wonten sebatan Kristen, orang yang menjadi bawahannya Kristus. Nah, kula ugi kengetan rikala tasih wonten ing pawiyatan luhur. Pawiyatan luhur menika nek cah-cah enom seorang mudeng, pawiyatan luhur menika perguruan tinggi. Perguruan tinggi rikala kula tasih mahasiswa kos menika ugi dipun ece kalian kanca kos kula tasih awal mahasiswa tingkat setunggal. Bapak Ibu yang saudara sekalian, saya sebenarnya tidak sendirian sebagai orang Kristen di kos itu yang berjumlah berapa ya, 10 atau 11 anak gitu, mahasiswa semuanya. Itu ada 2 kalau nggak salah, ada 2. Oh, satunya Katolik ya. Saya berarti satu-satunya orang Kristen. Yang kedua Katolik, selebihnya adalah orang-orang yang di luar sana, ngaten kemawon. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika saya kos saat itu? Jelas-jelas ketika saya diketahui orang Kristen, mereka boleh dikatakan saya dianiaya dengan istilah-istilah yang saya mungkin tidak perlu sebutkan terlalu jauh, malah nanti tidak baik. Tetapi salah satu yang kemudian saya masih ingat sampai hari ini, yaitu dikatakan ini kakak senior gitu ya, artinya orang yang lebih tua atau mahasiswa yang lebih tua. Mereka mengatakan, sorry ya dik, Yesus kui dudu Allah, dudu Tuhan, dan seterusnya mekaten lah itu. Nah, sasampun itu tidak hanya sekali nih kata-kata seperti itu. Nah, kula menika lajeng mlebet kamar dengan kesendirian saya berdoa, Tuhan ampuni dia. Nyun sewu, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi wonten ing kelas kalih SMA. Dados mahasiswa kula sampun dados tiyang Kristen, sudah jadi murid Kristus. Saya bisa mengasihi meskipun mereka seperti itu. Itu saya yakin itu sebuah dorongan kasih Kristus, dorongan kasih Allah. Dan dikatakan di ayat 14, dikatakan di sana, saya ulang di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, ini jelas sekali, roh Allah sudah ada pada diriku saat itu, saat mahasiswa, sehingga saya bisa berbahagia. Saya justru diberkati melalui penghinaan itu, melalui aniaya, meskipun hanya kata-kata, tetapi saya justru bisa mendoakan dia, mendoakan mereka. Ini sesuatu yang buat saya wow, luar biasa. Jelas bukan kekuatan saya sendiri.
kekuatan yang ada di dalam diri saya, yaitu roh Allah, yaitu roh kemuliaan yang memuliakan diriku saat itu. Bapak Ibu para ingkang kinasih saestu, Gusti menika tansah berkahi kita. Pramila rikala zaman-zaman Orde Baru nggih, menika wonten gereja-gereja, gedung gereja maksudnya dibakar. Mungkin belum lama ini juga ada ya, gereja-gereja dibakar. Kenapa orang Kristen tidak membalas? Itu karena karena merasakan bahwa meskipun dihina, dianiaya dan seterusnya itu, karena roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita, sehingga justru kita berbahagia. Inilah yang dimaksud penderitaan yang benar. One ditso, dianiaya, dihina, tetapi justru makario, justru berbahagia, justru mulia, justru diberkati, bahkan memberkati. Ini luar biasa. Matur nuwun Gusti saestu menika elok sanget. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Tuhan tetap menolong. Apa maksudnya? Tuhan tetap menolong baik di dalam penderitaan yang benar. Itu jelas. Di dalam penderitaan yang benar, kita menderita dan seterusnya tadi karena Kristus, karena kehendak Allah. Lalu ya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, bahkan Tuhan menaruh jawaban-jawaban ketika kita dicerca oleh pertanyaan-pertanyaan yang menghina. Pada saat tertentu Tuhan menaruh hikmat sehingga kata-kata itu justru bisa memberkati. Dan yang paling luar biasa, tidak sesuatu yang mustahil, mereka justru bertobat, berbalik terima Yesus. Itu yang terutama. Bapak Ibu yang terkasih, itulah Tuhan jelas menolong di sana. Tetapi apakah Tuhan juga menolong orang yang menderita karena kesalahannya? Iya, dalam porsi tertentu. Ini penting. Dalam porsi tertentu artinya orang yang salah, entah salah ucap, salah tindakan, tadi ya saya ada contoh pembunuh yang tidak sengaja dan seterusnya, itu Tuhan tetap menolong, tetap membuat orang itu bisa melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau sudah menjadi tadi, ya satu-satunya jalan tentu Tuhan akan menolong juga melalui pertobatan, melalui bagian-bagian yang bisa orang tersebut menyadari. Tentu saja tetap bisa berbalik. Mekaten Bapak Ibu para ingkang kinasih, sumangga kita akhiri, kita pungkasi wonten ing Sang Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin.